Selamat siang anak-anak. Kalian masih semangat untuk belajar? Ya, saya berharap kalian masih ada semangat, masih ada sukacita untuk kita masuk dalam pelajaran kita selanjutnya. Baik, tadi pagi kita sudah belajar bagaimana kita menjaga kesehatan gigi kita. Nah, pada jam yang kedua ini kita mau belajar tentang satu penyakit yang bisa membuat atau mengganggu kita sehingga kita tidak bisa bersemangat dalam beraktivitas. Penyakit yang kita pelajari pada siang hari ini adalah penyakit cacingan. Penyakit cacingan. Cacingan adalah penyakit infeksi dan sering mengganggu saluran pencernaan khususnya pada anak-anak. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bisa juga menyerang orang dewasa. Nah, penyakit cacingan ini disebabkan oleh 3 cacing, yaitu yang pertama itu cacing pita, yang kedua cacing tambang, yang ketiga cacing kremi. Jadi ketiga cacing itu. Nah, anak-anak, berbicara tentang penyakit cacingan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terkena penyakit cacingan. Apa saja faktornya itu? Faktor yang pertama itu adalah kebersihan yang kurang terjaga. Entah itu kebersihan rumah, kebersihan kamar, kebersihan makanan, kebersihan perlengkapan-perlengkapan untuk makan kurang terjaga sehingga dapat menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit cacingan. Bahkan mungkin kebersihan pakaian juga karena tidak terjaga atau cucinya tidak bersih sehingga dapat menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit cacingan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah karena kebiasaan buang air besar atau BAB di sembarang tempat. BAB, buang air besar, harusnya di toilet, di WC ya. Tapi ada orang yang buang air besar itu di sembarang tempat saja. Kalau kita ke kampung-kampung itu orang dapat membuang air besar di mana saja dan itu tidak baik. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit cacingan. Jadi itu yang kedua. Lalu faktor yang ketiga adalah kebiasaan tidak memakai sepatu atau sendal ketika berada di luar rumah. Nah, kalau kalian keluar rumah wajib pakai sepatu atau sendal karena kita nggak tahu tanah yang kita injak itu sehat atau enggak, bersih atau enggak, dan tentu enggak bersih. Maka dari itu, kalau kalian keluar dari rumah wajib memakai alas kaki, itulah sendal dan sepatu. Lalu yang berikutnya adalah karena jarang mencuci tangan. Ya, malas mencuci tangan. Habis dari toilet, habis bermain, habis pegang ini dan itu, nggak mencuci tangan tapi langsung ambil makanan dan makan. Itu bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit cacingan. Lalu yang berikutnya adalah sering menggigit kuku jari. Ingat, di dalam kuku jari itu, kuku jari tentu ada tidak bersih karena kita habis pegang ini dan ini, lalu kita tiba-tiba menggigitnya. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit cacingan. Kalau kalian termasuk orang yang suka gigit jari, harus berubah, tidak boleh lagi. Nah, kita mau memperhatikan gejala-gejala orang yang terkena penyakit cacingan. Setidaknya ada 14 gejala yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, tuh mual-mual. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, diare. Yang keempat, nafsu makan berkurang. Yang kelima, wajahnya pucat. Yang keenam, lesu, lemas. Yang ketujuh, tidak bergairah, tidak ada semangat.
Yang ke-8 badannya kurus. Yang ke-9 perutnya buncit. Yang ke-10 demam, 11 batuk-batuk, 12 alergi, 13 kejang-kejang, dan 14 dapat menyebabkan gangguan pada saraf. Jadi itu gejala-gejalanya. Kalau kalian merasa gejalanya sudah 10 dari semuanya itu, wah, harus segera ke dokter. Periksa, jangan sampai terkena penyakit cacingan. Nah, anak-anak, bagaimana caranya supaya kita dapat mencegah penyakit cacingan? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Baik rumah, kamar, perlengkapan makan, makanan yang dikonsumsi harus dijaga kebersihannya. Lalu yang kedua adalah makanan yang dimasak harus sampai matang. Lalu yang ketiga, cuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi, harus dicuci dulu, bila perlu pakai sabun. Lalu yang berikutnya adalah mencuci handuk atau pakaian yang dipakai, kalau bisa menggunakan air yang hangat supaya membasmi telur cacing. Yang berikutnya adalah menggunting kuku secara teratur, wajib gunting kuku secara teratur. Berikutnya dilarang keras menggigit kuku jari. Lalu berikutnya adalah selalu mencuci tangan setelah buang air besar dan sebelum makan harus cuci tangan. Lalu yang berikut, selalu pakai sendal atau sepatu jika mau beraktivitas di luar rumah. Jadi itu langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit cacingan. Nah, ketika seseorang terkena penyakit cacingan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah segera bawa orang tersebut kepada dokter untuk diperiksa dan diberikan obat cacing. Nah, ini penjelasan secara singkat tentang penyakit cacing, disebabkan oleh apa, lalu gejalanya seperti apa, langkah untuk terhindar dari penyakit itu seperti apa. Kalian bisa membacanya lagi untuk lebih memahami. Nah, tugas bagi anak-anak pada siang ini adalah silahkan kerjakan, ayo lakukan halaman 106. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang kita mau berdoa. Silakan berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.